Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Ignatius Jonan. Sosok Ignatius Jonan hingga kini terus dikenang oleh keluarga besar PT Kereta Api Indonesia. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berani melakukan perubahan dan inovasi di bidang transportasi rel. Jonan berhasil membalikkan kerugian PT Kereta Api Indonesia menjadi keuntungan, meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan penumpang, serta memperluas jaringan kereta api di seluruh Indonesia. Sosoknya menjadi terkenal di masyarakat luas sebagai reformator kereta api Indonesia. Ignatius Jonan lahir di Singapura tanggal 21 Juni 1963. Jonan adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Jonan tinggal di Singapura hingga berusia 10 tahun. Jonan adalah warga negara Indonesia. Silsilah dari garis ayah. Ignatius Jonan adalah putra dari Yusuf Jonan. Yusuf Jonan adalah pengusaha asal Surabaya yang tinggal di Singapura kala itu. Sedangkan ibunya adalah putri seorang pejabat atau pengusaha di Singapura. Menurut cerita ibu, sejak Jonan lahir dan bahkan sampai besar, sang ayah selalu rajin misa pagi kecuali saat dinas luar. Setiap pagi, Yusuf Jonan berdoa agar Jonan menjadi pastor. Meskipun lahir di luar negeri, Jonan dibesarkan di Indonesia dan menempuh pendidikan di SMA Katolik Santo Louis I, Surabaya. Setelah lulus pada tahun 1982, sang ayah bertanya kepada Jonan apakah dirinya mau masuk seminari, sekolah pendidikan calon pastor. Permintaan sang ayah ditolaknya mentah-mentah. Ia tidak mau menjadi pastor. Kemudian Jonan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya, dengan jurusan akuntansi. Tidak berhenti di sana, Jonan kemudian menempuh pendidikan di The Fletcher School of University Amerika Serikat dan mengikuti program Senior Managers in Government di Harvard Kennedy School of Government. Pendidikan ini menjadi bekal penting dalam karirnya, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Jonan memulai karirnya di sektor keuangan. Pada tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai direktur di Citigroup Private Equity, kemudian menjadi direktur utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tahun 2001 sampai 2006. Setelah itu, ia kembali ke Citigroup Investment Banking sebagai Managing Director tahun 2006 sampai 2009. Namun namanya baru dikenal luas saat ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2009. Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero mulai 25 Februari tahun 2009. Sesuai dengan penugasan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang dipimpin oleh Sofyan Jalil untuk menggantikan Roni Wahyudi. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2014, Menteri BUMN Dahlan Iskan menetapkannya kembali sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero. Meskipun tidak memiliki latar belakang di bidang transportasi, Jonan berhasil melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem perkereta-apian di Indonesia. Saat Jonan bergabung dengan PT Kereta Api Indonesia, kondisi layanan kereta api di Indonesia sangat buruk. Perusahaan mengalami kerugian, kondisi stasiun kotor, banyak calo tiket, serta keamanan yang rendah. Namun dalam waktu 5 tahun, Jonan berhasil mengubah wajah kereta api Indonesia secara drastis. Rupanya, Jonan mengenalkan sistem meritokrasi
sebuah sistem yang memberikan penghargaan atau reward kepada pekerja berdasarkan prestasinya. Stasiun-stasiun warisan kolonial dijadikan tempat yang bersih, rapi, dan teratur. Begitu juga gerbong kereta api, hingga tak ada lagi ditemukan para penumpang yang tidur berserakan dalam gerbong. Tak ada pengamen, pedagang asongan, dan penumpang yang berhimpitan dalam toilet. Semua penumpang mendapat jatah tempat duduk, tak boleh merokok di dalam gerbong. Tak ada lagi calo karena nama yang tertera di tiket harus sesuai dengan kartu identitas. Inilah beberapa kebijakan penting yang diterapkan oleh Jonan. Pemberantasan calo tiket dengan menerapkan sistem boarding pass dan tiket daring. Peningkatan kebersihan dan kenyamanan stasiun, termasuk menyediakan toilet gratis. Modernisasi gerbong kereta dengan memasang AC di semua kelas dan melarang merokok di dalam kereta. Peningkatan profitabilitas PT Kereta Api Indonesia yang semula mengalami kerugian 83,5 miliar rupiah pada tahun 2008 berubah menjadi keuntungan sebesar 154,8 miliar rupiah pada tahun 2009 dan terus meningkat hingga 560,4 miliar rupiah pada tahun 2013. Melalui restrukturisasi dan penertiban aset, Jonan berhasil meningkatkan total aset PT Kereta Api Indonesia dari 5,7 triliun rupiah pada tahun 2008 menjadi 15,2 triliun rupiah pada tahun 2013. PT Kereta Api Indonesia juga pernah bekerja sama dengan aparat TNI dalam menjaga ketertiban di stasiun agar mencegah tindakan penumpang yang menumpang di lokomotif atau menaiki atap kereta. Dalam masa kepemimpinannya, terjadi peremajaan sarana berupa pembelian lokomotif seri CC206 dan CC205, serta beberapa rangkaian kereta penumpang yang sebagian diantaranya merupakan pengadaan Kementerian Perhubungan. Pada akhir kepemimpinannya, PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kelas baru, yakni kereta premium. Keberhasilannya membawa PT Kereta Api menuju era baru menjadikan Jonan sebagai figur yang dikenal luas sebagai reformator transportasi Indonesia. Karena keberhasilannya di PT Kereta Api Indonesia, Jonan dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Kerja tahun 2014 sampai 2016. Setelah diangkat menjadi menteri, ia mengundurkan diri dari PT Kereta Api Indonesia dan digantikan oleh Edi Sukmoro. Setelah ditunjuk sebagai Menteri Perhubungan, Jonan memikul tugas baru membenahi transportasi laut, udara, dan darat. Langkah pertamanya sebagai Menteri Perhubungan adalah dengan menugaskan Direktur Utama Kereta Api Indonesia selanjutnya, Edi Sukmoro, untuk meningkatkan kapasitas kereta api dari 200 juta orang menjadi 600 juta orang dan angkutan barang menjadi 60 juta ton dalam 5 tahun ke depan dari sebelumnya 30 juta ton sepanjang tahun. Ia juga menolak pengawalan forager pada hari pertama menjabat. Jonan juga menjanjikan akan menyelesaikan konsep tol laut dalam waktu 2 minggu setelah menjabat. Ia juga memberlakukan piket bergiliran pada hari Sabtu dan Minggu di Kementerian Perhubungan, termasuk Jonan sendiri. Tak semua kebijakannya populer di mata publik. Pada tanggal 9 November 2015, Ignatius Jonan mengeluarkan surat pemberitahuan nomor UM.3012-1-21 PHB-21 yang melarang moda transportasi publik alternatif, yakni ojek yang memakai aplikasi internet dilarang. Kebijakan Jonan ini ditentang publik. Namun, Presiden Joko Widodo justru mencabut larangan ojek online itu. Di hari yang sama pula, Ignatius Jonan mencabut surat larangan ojek online.
Jonan pernah dicibir karena hendak menghapus maskapai penerbangan murah menyusul kecelakaan pesawat Air Asia KZ8501 pada 28 Desember 2014 lalu. Jonan berpikir bahwa pesawat dengan tiket murah akan berdampak pada pelayanan dan perawatan pesawat yang ujung-ujungnya adalah keselamatan publik. Jonan dicibir lagi ketika ia menyikapi tudingan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kemacetan di tol pada libur panjang akhir tahun 2015. Menurutnya, masalah kemacetan di tol tidak semata menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, tetapi juga kepolisian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan pemerintah daerah. Jika masalah kemacetan menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan semata, Jonan menyarankan untuk membubarkan Kementerian Perhubungan. Buntut dari persoalan ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Joko Sasono mengundurkan diri. Tidak hanya di perhubungan darat, Jonan juga kerap berselisih di sektor perhubungan laut. Media secara terang menunjuk perselisihan antara Ignatius Jonan dengan Direktur Utama Pelindo II, R.J. Lino. Pelindo II merupakan salah satu BUMN yang mengelola bongkar muat barang pelabuhan Indonesia. Keduanya kerap berselisih soal konsesi Jakarta International Container Terminal atau JICT, proyek 35 pelabuhan, izin bongkar muat atau IBM, hingga reklamasi tahap kedua Pelabuhan Tanjung Priuk. Akar persoalannya adalah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Perhubungan dengan pengelola pelabuhan. Ignatius Jonan beberapa kali mengungkapkan penolakannya soal keberadaan rencana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Alasan Jonan kala itu adalah 1. Moda transportasi semacam kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung dianggap tidak perlu ada. Dikutip dari pemberitaan kompas.com 3 September 2015. Secara teknis, kereta cepat yang memiliki kecepatan di atas 300 km per jam tidak cocok untuk rute pendek seperti Jakarta-Bandung yang hanya kisaran 150 km, kurang layak secara bisnis. 2. Rute terlalu pendek. Menurut Jonan, kereta cepat idealnya dibangun untuk rute-rute jarak jauh, misalnya Jakarta-Surabaya. Ignatius Jonan meminta agar tidak ada pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa. Ia mendorong pembangunan fasilitas kereta api ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dalam 5 tahun ke depan. Rohnya APBN itu NKRI. Kalau Jawa saja yang maju, ya merdeka saja Papua dan lainnya itu, ucap Jonan. Pria asal Surabaya itu mengharamkan dana APBN digunakan untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jonan menolak untuk menerbitkan izin TRES pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang kini dinamai Kereta Wus. Alasannya, masih ada beberapa regulasi yang belum dipenuhi, terutama terkait masa konsesi. Barulah pada tanggal 12 Januari 2016, Jonan menaikkan izin TRES atau rute kereta api cepat itu. Tentunya ada sesuatu yang membuat Jonan berubah. Karena Jonan dikenal sebagai menteri yang out of the box, berani dan tegas. Bisa jadi ada kekuatan besar yang membuatnya belok. Kala itu, Menteri BUMN Rini S. Sumarno yang paling ngotot menggandeng Cina untuk menggarap proyek ini. Tentu saja atas persetujuan Presiden Jokowi. Jonan juga tidak banyak dilibatkan dalam memilih Cina untuk menggarap proyek kereta cepat itu. Bahkan, Rini pula yang mendukung keikutsertaan Cina ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut. Kini, Rini Sumarno tak terdengar kabarnya, padahal proyek kereta sudah mau berangkat kala itu. Kembali ke soal Jonan. Meski belok, tapi Jonan tetap saja Jonan. Akalnya sejuta untuk Indonesia. Dia akhirnya menyetujui izin TRES, tetapi dengan syarat. Waktu konsesi
paling lama 50 tahun sesuai regulasi. Setelah konsesi habis, kereta cepat Jakarta-Bandung harus diserahkan kepada negara tanpa ada hutang dan dalam kondisi yang layak operasi. Ini yang penting. Sebagai Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama sektor perkereta-apian di Indonesia saat itu juga diketahui tidak hadir saat acara groundbreaking proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Walini. Padahal acara peletakan batu pertama pada Januari 2016 tersebut dihadiri langsung oleh atasannya, Presiden Joko Widodo. Jonan belakangan juga tak lagi menjabat Menteri Perhubungan sejak Juli 2016 karena terkena reshuffle kabinet. Jonan diberhentikan dari jabatan Menteri Perhubungan dan digantikan oleh Budi Karya Sumadi. Di tangan Menteri Perhubungan Budi, izin konsesi kereta cepat memanjang menjadi 80 tahun. Setelah tak lagi menjadi Menteri Perhubungan, 2 bulan kemudian, ia kembali dipanggil Presiden Jokowi dan ditunjuk sebagai Menteri ESDM. Pada 14 Oktober tahun 2016, menggantikan Archandra Tahar yang saat itu terkena masalah kewarganegaraan. Salah satu tugas utama Menteri ESDM saat itu adalah melakukan divestasi PT Freeport Indonesia. Berbagai langkah dan upaya dilakukan agar bisa mengambil hak divestasi yang sudah tertuang dalam peraturan. Pemerintah melalui perusahaan BUMN PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau Inalum akhirnya bisa memegang 51,23% saham PT Freeport Indonesia. Saham itu ditebus dengan harga 3,85 miliar US dollar atau sekitar 56,1 triliun rupiah. Sebagai Menteri ESDM, beberapa kebijakan Jonan antara lain adalah mendorong percepatan elektrifikasi desa untuk meningkatkan akses listrik di daerah terpencil. Mengatur harga bahan bakar minyak atau BBM agar lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan termasuk pemanfaatan geotermal dan energi surya. Atas pencapaiannya, Jonan mendapatkan penghargaan berupa Lencana Bintang Jasa Chevalier de la Légion d'Honneur dari Presiden Perancis. Dilansir dari kompas.com tanggal 24 November 2021. Jonan menyelesaikan masa jabatannya hingga tahun 2019, menjadikannya salah satu pejabat yang menduduki 2 posisi menteri berbeda dalam satu periode pemerintahan. Setelah Presiden Jokowi memasuki periode kedua, Jonan tak lagi menjabat sebagai menteri maupun direktur di BUMN lagi. Pada tahun 2020, Jonan ditunjuk untuk menerima jabatan sebagai Komisaris Independen di PT Unilever Indonesia. Tak lama setelah itu, Jonan ditunjuk dengan jabatan yang serupa di Sido muncul pada November tahun 2020. Namun, pada Januari tahun 2021, ia mundur dari produsen jamu tersebut. Di usianya yang berkepala 5, Jonan mengaku memiliki kebun hidroponik dan mempunyai banyak waktu luang. Sekarang, saya tak punya banyak ambisi seperti usia 40 tahun dulu. Ungkap Jonan dilansir dari kompas.com tanggal 9 Juni 2021. Pada Jumat malam, tanggal 12 Juli 2019, Jonan menerima penghargaan sebagai Outstanding Minister pada Business Indonesia Award tahun 2019. Pada Jumat tanggal 6 Desember 2019, Jonan menerima penghargaan Lifetime Achievement Award tahun 2019 dari Ikatan Akuntansi Indonesia di Jakarta.
Pada Kamis malam, tanggal 12 Desember tahun 2019, Jonan menerima penghargaan prestisius dari Citibank, yaitu Global City Distinguished Alumni Award 2019. Pada November tahun 2023, dalam rangka merayakan 10 tahun masa kepausan Paus Fransiskus, Ignatius Jonan dianugerahi bintang Ordo Gregorius Agung di Vatikan. Jonan adalah sosok yang cerdas dan profesional. Jonan adalah seorang pemeluk agama Katolik yang taat. Ignatius Jonan menikah dengan Ratnawati. Ratnawati adalah sosok yang menginspirasi. Ia dikenal sebagai pecinta batik tulis dan memiliki koleksi batik yang sangat beragam. Ratnawati bahkan memiliki lemari khusus untuk menyimpan batik-batik kesayangannya. Sebagian ia beli dan sebagian lagi merupakan warisan keluarga dari sang nenek. Saat Jonan menikah, ayahnya menyampaikan penyesalannya bahwa seumur hidupnya ia berdoa agar Jonan bisa masuk seminari menjadi pastor. Meski tidak menjadi pastor, sang ayah tetap menyatakan rasa bangganya kepada Jonan saat ia ditugasi mengurus kereta api. Sang ayah bangga Jonan melayani banyak orang, sampai ia rela tidur di gerbong agar bisa berjalan tertib. Dari pernikahannya, Jonan dikaruniai 2 orang anak, yaitu yang pertama, Monica. Monica adalah sosok inspiratif yang menunjukkan bahwa privilege bukan alasan untuk berhenti berkarya. Monica Jonan resmi melepas masa lajangnya pada Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021 saat ia menikah dengan Alvin. Pernikahan mereka digelar secara intim di Gereja Katedral Jakarta karena dilangsungkan di tengah pandemi. Acara ini hanya dihadiri keluarga inti yang sebelumnya telah menjalani tes PCR. Monica membuktikan diri sebagai pebisnis handal. Ia adalah pendiri Cecemue Cafe dan Space, sebuah kafe yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta. Kafe ini dikenal sebagai cozy hidden gem di Jakarta. Tak hanya menyajikan makanan dan minuman berkualitas, Cecemue juga menjadi ruang bagi berbagai aktivitas komunitas seperti workshop, pameran seni, hingga diskusi kreatif. Monica berhasil menghadirkan tempat yang bukan sekedar kafe, melainkan juga wadah bagi para kreator dan komunitas untuk berkumpul dan berbagi ide. Yang kedua, Catherine. Pada Rabu tanggal 25 Juli tahun 2018, Catherine meraih sarjana untuk studi filosofi politics and economy di University of Warwick, Coventry, Inggris. Demikianlah silsilah dan biografi Ignatius Jonan yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.